Sumber daya alam lingkungan kemarin kita tambahin ya dari kelompok sumber daya alam itu kemarin ada beberapa dari yang dipersiapkan sebenarnya ada nasional, Jakarta, regional barat, regional tengah sama regional timur. Kemarin hanya dibagi oleh beberapa yang terutama dari Jakarta yang paling banyak nasional yaitu ada Aisel sama Mbak Astrid, kemudian dari FBI dengan Linda, kemudian Epistema dari saya sendiri dan ada kawan dari Fitra Riau dan Pokja 30. Sedangkan yang dari regional timur Vokal LSM ini tidak ada yang mewakili. Jadi praktis kemarin kita mendiskusikannya secara perkelembagaan. Dari hasil identifikasi kami secara perlembaga sebenarnya ada hal yang menarik. Mungkin kalau untuk secara tulisan nanti bisa kawan-kawan sambil baca di depan karena pasti kalau gitu saya ceritain aja. Maju dong yang nggak kelihatan saya. Ada hal yang menarik adalah pertanyaan apakah transparansi di industri ekstraktif itu bisa dilakukan. Kemarin ada paparan terkait itu. Kebetulan kita punya di kelompok kami ada best practice-nya dan ada bad practice-nya juga. Jadi gabungan dua hal itu. Kalau bicara terkait dengan transparansi di industri ekstraktif, kawan-kawan dari Pokja 30 punya pengalaman banyak terkait dengan bagaimana mereka mengadvokasi transparansi di bagian ini. Mereka melakukan bersama di jaringan di sana untuk mendapatkan data-data berapa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah saja sangat susah gitu. Sehingga mereka banyak melakukan advokasi hingga masuk ke peradilan. Sampai peradilan pun ternyata keputusannya berpihak kepada kawan-kawan, namun tidak bisa dieksekusi karena si pemerintah daerah tetap berdalih. Data-datanya kemarinnya mereka bilang mereka tidak data-datanya sedang dipersiapkan gitu, sehingga apa yang digugat untuk mendapatkan data-data itu tidak bisa dikeluarkan. Dan tapi ini ternyata berbeda dengan yang diadvokasi oleh kawan-kawan Fitra Riau. Salah satu keberhasilannya adalah data-data industri ekstraktif yang biasanya haram untuk dipublikasikan ternyata mampu ditampilkan di website dan bisa diakses secara menyeluruh. Websitenya PPID, mungkin kawan-kawan bisa bukanya di ppid.inhukap.go.id. Di sini dia ada satu halaman tersendiri bicara terkait dengan DIP ekstraktif industri. Di situ data-data terkait dengan izin-izin pertambangan sampai dengan lifting-liftingnya migas ditampilkan. Padahal biasanya perusahaan tambang terutama migas ngeles kalau misalnya data-data ini haram untuk dipublikasikan karena ini terkait dengan keamanan nasional. Tapi di Indahgiri Hulu ini bisa dipublish dan masyarakat bisa mengaksesnya. Pengalaman kawan-kawan Amang kemarin yang meminta data AMDAL untuk salah satu perusahaan sawit di sana bisa diberikan dalam waktu 3 hari. Nah ini salah satu keberhasilan best practice yang mungkin bisa nanti diduplikasi di kabupaten-kabupaten atau pemerintah yang lain, terutama kawasan-kawasan yang industri ekstraktifnya cukup banyak, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan keterbukaan informasi ini bisa dijadikan salah satu rujukan. Dan pemerintah daerah di beberapa kabupaten yang lain juga sudah mulai belajar dalam tanda kutip ke kabupaten ini. Ini untuk yang
praktek baik yang dilakukan di Riau. Kemudian kalau untuk kemarin juga ada satu tambahan lagi terkait dengan masyarakat adat. Jadi kalau pengalaman di Epistema salah satunya adalah mengadvokasi perda terkait pengakuan masyarakat adat di Kasepuhan. Biasanya ini agak susah dilakukan ketika pemerintah daerah merasa masyarakat adat ini susah dengan beberapa kriteria-kriteria. Dari beberapa kali diadvokasi, akhirnya ini masuk ke dalam legislasi daerah nanti. Tahun 2015 pemerintah kabupaten rapor pengakuan masyarakat adat ini sudah akan dimasukkan dalam legislasi 2015 di Lebak. Kemudian kalau untuk ini kasih waktu berapa menit? 10 menit berarti ringkas-ringkas saja. Kemudian kalau untuk tata kelola kehutanan dan keterbukaan informasi di kehutanan, banyak pengalaman yang dilakukan oleh kawan-kawan FBI kemarin terkait dengan beberapa site, terutama di Kalteng, Barsel. Mereka melakukan uji akses terhadap sengketa dengan Kementerian Kehutanan. Ini yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kemudian kalau untuk yang ISL terkait dengan informasi secara proaktif yang diberikan oleh KLH dan BPLH. Nah, beberapa policy paper untuk mendorong lahirnya kebijakan ini sudah bisa diakses juga, dan ini bisa menjadi salah satu contoh yang baik juga untuk membuat bagaimana kita bisa membuat sistem informasi lingkungan hidup yang bisa diakses oleh masyarakat dan juga ada partisipasi dari masyarakat juga. Kemudian hal lain mungkin langsung di agenda strategis yang lain. Untuk yang industri ekstraktif, agenda strategisnya kemarin kita sudah mendiskusikan bahwasanya salah satunya adalah kita mendorong implementasi keterbukaan informasinya, kemudian mereplikasinya ke beberapa kawasan-kawasan yang lain, karena Indragiri Hulu ini cukup maju dan bisa nanti dijadikan contoh beberapa kawasan-kawasan yang lain. Indikator keberhasilannya kita akan melakukan pemutakhiran data DIP-nya, kemudian replikasinya kepada SKPD yang lain, dan target aktornya kita pemerintah daerah. Kemudian selain itu juga mendorong pembuatan SOP layanan informasi di tiap-tiap kabupaten. Nah, kemarin sudah teridentifikasi di Kutai Kertanegara dan Samarinda. Jadi nanti kawan-kawan dari Pokja 30 dan jaringannya di sana akan atau kunjungan ke Indragiri Hulu dulu, sehingga nanti bisa belajar banyak dari Indragiri Hulu apa yang menjadi kendala-kendala di sana. Nanti budgetnya langsung disampaikan aja. Tiketnya ditanggung, Mbak. Yang mau ke Indragiri Hulu daftar. Kalau untuk masyarakat adat, tetap kita akan mendorong perda pengakuan masyarakat adat, karena ini kalau kita melihat hasil dari Judicial Review yang MK 35, ketika hutan adat sudah lepas dari hutan negara, maka ini nanti akan menjadi sangat penting di pemerintah daerah untuk membuat legislasi ini. Nah, targetnya ini terbitnya perda pengakuan masyarakat adat. Saat ini yang diadvokasi oleh Epistema dan kawan-kawan baru di kawasan Lebak. Ada lagi nanti di Barsel, tapi masih menunggu lagi konsolidasi. Untuk lingkungan hidup akan mendorong lahirnya kebijakan pemberian informasi lingkungan yang secara proaktif. Kemudian nanti kita targetnya adanya peraturan menteri dan peraturan kepala BLH tentang kewajiban pemberian informasi lingkungan secara proaktif. Stakeholder yang akan disertakan ini ada KLHK dan BPLH Kabupaten Serang. Kemudian untuk kehutanan, kita akan mendorong perbaikan tata kelola hutan melalui keterbukaan informasi di sektor kehutanan
Ini kita akan melakukan nanti salah satu outputnya ini adanya peraturan menteri tentang keterbukaan informasi di sektor kehutanan dan jenis informasi yang wajib diberikan. Nanti diupayakan akan ada standar layanan informasi kehutanan, terutama di daerah pilot projectnya di Kalteng, Barsel, NTB, Lobar, Lotim, dan Papua. Kerjasamanya nanti dengan beberapa kabupaten yang terkait dengan itu. Itu presentasi dari kelompok lingkungan dan sumber daya alam. Jadi memang kita kemarin membahasnya secara sektoral ya, bisa dibilang secara sektoral lembaga, karena dengan 5 orang kemudian dengan semuanya punya kajian yang berbeda, sehingga kita melakukannya dengan perspektif kelembagaan. Terima kasih.